Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama Al-Faqih Risal Kaf di acara Tausiah Siang bersama Ustaz Fawaz Abizawa yang sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji kitab Allah Ustaz ya, mengenal lebih dekat tentang keluarga baginda Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Masyaallah. Wa azwaji wa dzurriyyati. Ini part ketiga. Part ketiga. Udah 2 episode kemarin. Episode udah. Alhamdulillah. Terus istiqamah. Insyaallah. Kita buka dulu dengan baca surat Al-Fatihah, Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada seluruh segenap pendengar radio Silaturahim AM 729 untuk Islam yang satu. Begitupun radio-radio dakwah Islamiyah yang bersinergi dengan radio Silaturahim yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur hingga penghujung Banyuwangi dan Bali. Kemudian yang ada di Sumatera, Palembang, Batam hingga negeri jiran Malaysia dan Singapura. Juga yang ada di Kepulauan Kalimantan, bahkan Sulawesi, Palu, hingga Papua. Atau ikhwan dan akhwat yang menyimak, mendengarkan melalui Radio Garden Internasional. Dan juga tentunya pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Rasil TV di mana saja berada. Hafizakumullahu wa ra'akum wa dumtum fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ba'da salam wa tahiyyah tentunya. Kita akan mulakan majlis atau kajian tausiah siang hari ini menyambung renungan Al-Quran Surat Al-Ahzab dan Surah Asy-Syura tentang mengenal Nisa Haul Rasul atau keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kita mulakan dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Bermohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita semua, termasuk antum, anda, ikhwan, akhwat, penyimak, dan pemirsa, Allah jadikan kita min ahlul Quran. Zahiran wa batinan, ucapan kita sesuai dengan panduan Al-Quran, perbuatan sikap kita sesuai dengan ajaran Al-Quran, bahkan ketetapan, keputusan yang kita buat untuk diri sendiri ataupun orang lain seiring dengan keridhaan Allah yang dipandu dalam kalam sucinya Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berkenan juga berikan pahala dari suratul Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita pelajari dan renungkan. Allah kirimkan hadiahnya untuk orang tua kita, ayah ibu, kakek nenek, juga guru-guru dan orang yang pernah berjasa mengenalkan kita kepada Al-Quran yang mana mereka sudah meninggalkan dunia. Allah berkenan berikan rahmat dan ampunan melalui kemuliaan setiap huruf dari suratul Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tak lupa untuk guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup. Khususnya Al-Faqih niatkan untuk ayahanda Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumiddin, dan juga untuk gurunda kami Al-Habib Abdurrahman bin Syah Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, founder Radio Silaturahim, gurunda kami Al-Ustadzil Murabbi Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, dan juga guru-guru kami yang ada di seluruh Nusantara, ya, juga di belahan penjuru dunia, termasuk gurunda kami Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bil Faqih di Libat Tarim, Hadramaut Yaman, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki wa ikhwani, As-Sayyid Alwi Asim bin Abbas Al-Maliki wa ikhwani, kemudian juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Dr. Ibrahim Al-Hasani, Sayyid Syekh Fadil Saleh As-Samirai, Sayyid Kamal Bagir Al-Haidari, Syekh Ali Mansur Al-Kayali, dan seluruh ulama-ulama
yang memberikan penerangan kepada umat manusia di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka panjang umur, fi taatillah wa taat Rasul, sehat jasmani jiwa raganya, kemudian diluaskan rezekinya, diijabahkan doa dan permohonannya, dipenuhi segala hajatnya dunyawiyah wa ukhrawiyah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Ya marhaban. Ustaz, hari ini kita baca surat apa? Ayat berapa Ustaz? Asyura. Asyura ayat ke-23. Asyura ayat ke-23. Masya Allah. Ikhwan akhwat yang ingin bergabung, silahkan kirimkan pesanan di 08111999-720. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran mengenai ayat-ayat tentang keluarga baginda Nabi Muhammad SAW sambil kita buka Al-Quran. Saya juga sambil buka surat Asy-Syura. Tafadhol Ustaz. Baik, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubasyshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم. Ikhwan akhwat, pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim AM 729 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat ke-23. Yang merupakan sambungan dari ayat ke-22 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taraz zalimina musyfiqina mimma kasabu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir dzalika alladzi yubashshiruhullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, taraz zalimina musyfiqina mimma kasabu. Wahai Rasulku, nanti di hari pembalasan tentunya kau akan melihat bagaimana kondisi orang-orang yang zalim. Kalau di redaksi Quran surah Al-Kahfi, Allah gunakan gambaran al-mujrimin. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Di sini Allah gunakan kata az-zalimin. Tentunya al-mujrimin bahagian dari kezaliman yang bermula dari kezaliman tentunya. Seorang tidak menjadi orang yang mujrim kecuali dia seorang yang zalim. Karena arti zalim ialah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran yang seharusnya Allah turunkan tujuannya menjadi imam yang membimbing, mengarahkan manusia, namun sayang manusia menjadikan Al-Quran diposisikan, ditempatkan sebagai makmum. Hawa nafsunya menjadi imam, Al-Quran sebagai makmum. Taral az-zalimina musyfiqina mimma kasabu. Kau akan lihat, wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, para orang-orang yang zalim ini musyfiqin, gemetar ketakutan. Mimma kasabu, dari apa yang pernah mereka telah perbuat di kehidupan dunia. Wa huwa waqi'un bihim, dan tentunya apa yang mereka takuti itu waqi'un, akan terjadi terhadap mereka. Waqi'un bihim, akan terjadi kepada mereka, terhadap mereka.
Kalau gambaran tadi, redaksi Quran surah Al-Kahfi, Allah katakan, wa wudi al-kitab, saat Alkitab, buku catatan amal manusia diletakkan, wa wudi al-kitabu fataral mujrimina, kau akan melihat, wahai Rasulku, al-mujrimin, para kriminal, para penjahat, para pendosa, musyfiqin, gemetar ketakutan, mimma fihi, dari apa catatan yang ada terdapat dalam buku catatan amal tersebut. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, duhai celakanya kami, duhai binasanya kami, aduh. Ya wailatana, ma li hadzal kitab, ini buku kitab apa ini? Buku catatan apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ada satu datang perbuatan yang dosa yang sekecil apapun, apalagi yang besar, ya. Semua tercatat dengan detail, rapi dan terjaga. Semua ada. Tidak ada satupun yang terlewat dalam buku catatan amal perbuatan tersebut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran, dan apa yang mereka pernah kerjakan di kehidupan dunia dahulu, hadiran, hadir di sana, ada di sana. Wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika orang-orang berlaku zalim terhadap dirinya, menzalimi Allah tabaraka wa taala melalui menzalimi ayat-ayat sucinya, Allah subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang nakal, yang tidak mau ikut aturan Allah, apalagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada Asyura tadi, Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannat. Sedangkan bagaimana nasib orang-orang yang beriman? Allah beritahukan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berada di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka peroleh? Lahum, untuk mereka Allah berikan, ma yasha'una inda rabbihim, apa yang mereka inginkan di sisi Tuhannya, semua tersedia. Allahu Akbar. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Kemudian pada berikutnya, dzalika, dan hal itu tadi, allazi, merupakan sesuatu yang yubasyirullahu ibadahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan bisyarah, kabar gembira. Untuk siapa? Ibadahul ladzina amanu wa amilus salihat. Kepada hamba-hambanya, teruntuk hamba-hambanya yang mau beriman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal yang saleh. Itu adalah kebahagiaan dan kabar gembira dari anugerah Allah yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, melakukan perbuatan yang seiring sejalan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah yang tertuang dalam kitab sucinya. Dan tentunya hal ini tidaklah sampai kepada mereka, orang-orang yang beriman. Bisyarah tersebut, bahkan janji Allah yang pasti akan dilaksanakan olehnya, tidaklah mungkin sampai kecuali melalui perantara kabar risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah berulang-ulang beritahukan kepada Rasulnya bahwa tidaklah Allah mengutus beliau sebagai dutanya kecuali untuk apa? In alaika illal balagh, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Jangan sampai ada yang terlewat. Sampaikan, bacakan pada umat apa yang Allah turunkan pada beliau, dan sampaikan apa adanya. Sampaikan saja. Itu tugas Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tugasnya. Dan tidaklah Rasulullah menyampaikan risalah Allah kecuali
ia telah mengimaninya. Yang kedua, ia telah mengikuti panduan-panduannya dan sudah mengamalkan isinya. Itulah yang disebut dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu praktek Nabi kita Muhammad, praktek baginda Rasul Muhammad dari apa yang Allah turunkan padanya dari kalam-kalam sucinya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah setelah mengimani, mengikuti, mengaplikasikannya, beliau bacakan kepada pada umat manusia. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, panduan ilahi di ayat berikutnya. Qul, katakan wahai Rasul. Jadi kalau kata qul ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, bacakan, katakan. La as'alukum alaihi ajran. La as'alukum, aku tidak meminta pada kalian ajran, upah. Bayaran dari menyampaikan bisyarah Allah dan ancamannya kepada kalian. Rasul tidak minta apa-apa. Dan inilah yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan Nabi untuk bacakan pesan ini. Saking pentingnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Yasin menginformasikan bahwa yang layak harus diikuti adalah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Dalam Quran Surah Yasin. Ikuti oleh kalian para nabi-nabiku, rasul-rasulku yang tidak pernah meminta upah dan bayaran dari kalian. Dan itulah mereka muhtadun. Wahum muhtadun. Mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sejalan dengan hadiyul ilahi, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya layak untuk diikuti. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan orang-orang beriman. Ayat ini kan Allah katakan, yubashirullah dzalikal ladzi yubashirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus salihat. Maka Allah beritahukan, qul la as'alukum alaihi ajran. Wahai Rasul, katakan pada umat, aku tidak minta apa-apa dari kalian upah menyampaikan risalah ini, kecuali satu. Dan ini bukan dari keinginan Nabi, bukan dari kehendak Rasul. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, tasyrifan wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takriman lahu sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Illal mawaddata fil qurba, kecuali bersikap mawaddah fil qurba. Perhatikan sini, al di sini, al qurba, kalimat atau lafaz al qurba mengandung dua kata. Yang pertama, alif dan lam itu huruf. Ya, qurba itu kata benda. Nah, al di sini merupakan ganti dari alif ya, ya mutakallim. Alif lam di sini ganti dari ya mutakallim. Ya, huruf ya yang menggambarkan seorang yang sedang melakukan pembicaraan. Jadi al-qurba artinya apa? Qurbaya. Al-mawaddah fil qurba ay al-mawaddah fi qurbaya. Contoh, Al-Habib Said Isa, Al-Habib Isa bin Ahmad Al-Kaf misalnya. Itu asalnya Habibi. Ya, Habibi, wahai kekasihku. Alnya itu? Al itu ganti dari ya mutakallim. Tapi bisa ganti kata ganti lain nggak? Ya sebetulnya ada juga, tapi ini kebiasaan Quran. Okay. Ya kan? Kan? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan atau membuktikan bahwa banyak alif lam itu berasal maknanya ya mutakallim atau nun dhamir mutakallim minna, ya fi amrin fil amri minna, gitu kan, dan seterusnya. Jadi makna al mawaddata fil qurba yaitu bersikap mawaddah terhadap kerabat-kerabatku. Jadi bukan artinya li ajli qarabati lahu. Tidak. Banyak orang salah paham ini. Katanya arti fil qurba itu li ajlil qarabati. Li ajli qarabati. Bersikap mawaddah terhadap kerabat-kerabat, karena ada hubungan kerabatku dengan mereka sekalipun orang enggak beriman katanya. Ya, artinya sekalipun ada orang di sekitar Nabi yang tidak beriman, kita wajib bersikap mawaddah kepada mereka. Tidak. Al-mawaddah ini diberikan perintah kepada orang beriman
untuk bersikap mawaddah kepada kerabat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang sama-sama beriman. Itu kan. Nah, ada hal penting yang ingin kita jadikan sebuah bahan renungan dalam ayat ini. Ya Habibi, ya Habibi Isa. Ya. Wahai Al-Habib Isa, ya Habibi Isa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-mawaddah bukan al-mahabbah. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam Al-Qur'an, dalam istilah Al-Qur'an antara al-mahabbah dengan al-mawaddah. Al-mahabbah itu min af'al qulub. Merupakan amalan hati. Artinya tidak bisa tergambar secara zahir. Itu namanya mahabbah. Bahkan tidak bisa dirasa. Coba kalau orang sedang mahabbah, jatuh cinta, apa rasanya? Manis, gurih, creamy atau apa? Kan nggak ada. Karena mahabbah itu adalah amalan hati, min af'al qulub. Kita boleh lihat ayat-ayat Al-Quran banyak penggunaan kata mahabbah, semua diarahkan kepada hati. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Maka masih ada perlu pembuktian nih. Yang bersifat fattabi'uni. Ya kan? Katakanlah kalau kamu cinta Allah, maka ikutilah. Ikuti. Berarti kan mengikuti ini kan amalan zahir. Prakteknya diikuti. Tuhibbunallah amalan batin. Batin. Enggak bisa kita lihat gimana cinta itu, enggak bisa. Banyak alladzina, terjadi dalam Quran surah apa tadi? Ibrahim. Tentang Allah, gambar Allah, wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang lebih mencintai dunia mengalahkan akhirat. Itu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Gitu. Jadi ada apa namanya? Ada al-mahabbah ini adalah amalan perbuatan hati yang belum dibuktikan, yang belum tampak atau perlu pembuktian melalui apa? Penampakan yang bersifat zahir. Tapi lihat kata mawaddah dalam Al-Quran. Diambil kata al-wud. Ya. Maknanya memang sama cinta. Tapi cinta yang tampak zahir dalam menggambarkan mawaddah itu. Dan rata-rata untuk hubungan antar lawan jenis atau antar manusia. Contoh. Inna alladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Ada lagi, satu lagi ayat yang dalam Quran surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sukun juga sakinah adalah amalan hati. Wa ja'ala bainakum mahabbah atau mawaddah? Mawaddah. Bukan mahabbah, tapi mawaddah. Kenapa? Karena cinta terhadap pasangan harus dibuktikan ya dengan perilaku yang bersifat zahir, khususnya dukungan. Karena arti asal tawud kan keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Punya keinginan dan keinginannya tampak melalui perilakunya. Nah, itu kata-kata mawaddah. Maka Allah gunakan perintah kepada Nabi untuk bacakan pada umat bahwa katakan, aku tidaklah meminta pada kalian upah, ganjaran, bayaran dari tugasku menyampaikan risalah Allah kecuali satu hal saja, yaitu bersikap mawaddah, cinta yang tergambar melalui perilaku zahir, support, dukungan yang bersifat zahir, ya, dengan tidak mengganggu mereka, dengan tidak menyakiti mereka, ya. Siapa ini? Terhadap mereka ini fil qurba, yang berada dalam kerabat dekatku ini. Sekarang siapa kerabat dekat Nabi? Pertama, istri-istri Nabi. Siapa lagi? Anak putra-putri Nabi. Siapa lagi? Menantu Nabi. Ada Al-Hasan Husain, cucu Nabi. Maka inilah kerabat dekat Nabi. Gitu. Lalu bagaimana dengan zuriyah Nabi? Nah, kalau zuriyah itu otomatis. Hal yang otomatis dong. Kalau kita mencintai orang tuanya, buktikan dengan cinta kepada anak-anaknya. Berikan hormat kepada orang tua, hormat pada anak keturunannya. Itu sudah hal yang lazim, sekalipun di pertemuan yang lalu sudah pernah saya singgung sedikit bahwa apa yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, tentang
wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlal bait siapa mereka? Pertama, sebut ahlal bait adalah istri-istri beliau, anak putra-putri beliau, menantu beliau, dan cucu serta cicit beliau. Nah, maka zuriyah Nabi adalah bahagian dari zuriyah ahli baitin Nabi. Dan yang perlu diingat lagi kembali bahwasanya makna zahabur iradah untuk zahabur rijsi, ya, wa tathhir, ini semua terikat dengan iradah yang bernama tasyri'iyah, bukan iradah takwiniyah. Karena kalau iradah takwiniyah, maka tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada mereka. Karena mereka terlahir sudah seperti itu. Namun yang Allah inginkan adalah, sebagai Allah jelaskan dalam ayat 28 dari Quran Ahzab sampai ayat 34, bahwa Allah tidaklah memberikan satu keinginan, tidak memiliki sebuah keinginan, ya, kecuali keinginannya terikat dengan syariat-syariatnya. Iradah tasyri'iyah. Nah, oleh karenanya mawaddah fil qurba, bersikap mawaddah kepada kerabat dekat Nabi, termasuk zuriyah Nabi, merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan di sesi bagian pertama ini kita dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan al-mawaddata fil qurba. Artinya bersikap mawaddah terhadap kerabat-kerabat dekatku, orang-orang terdekatku. Itu arti kurba. Orang yang memiliki kedekatan tempat dengan aku. Ya, kedekatan tempat, kedekatan ideologi dari keluargaku ini. Dan ini nggak berlaku untuk para keluarga Nabi yang tidak beriman. Itu dong. Ya kan? Nah, karena mawadah ini kan Allah Subhanahu wa taala saja larang. Orang beriman itu bersikap mawadah kepada orang-orang kafir. Nanti kita akan baca ayatnya. Nah, ini dalil petunjuk dari Al-Quran bahwa al-mawaddah di sini berlaku kepada kerabatku, yaitu istriku, anak-anak turunanku, dan juga menantuku. Itu gambaran dari makna kurba. Al-kurba yaitu kurbaya. Bukan li ajlil qarabah, bukan. Itu bukan. Al-mawaddah li ajlil qarabah, nggak ada. Tapi al-mawaddah li kurbaya, fil kurbaya, yaitu orang-orang yang terdekat denganku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dapat difahami. Masya Allah tuh, ikhwan akhwat, kasih sayang kita atau cinta kita yang dibuktikan dengan tindakan adalah bukti kita berterima kasih kepada perjuangan jasa baginda Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dengan wasilah itu keimanan sampai ke hati-hati kita semua berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Al-Fagir Salkaf bersama Ustaz Fawaz Abizawiyah di kajian siang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah temanya masih sama, masih tentang, sebenarnya ini tema agak bisa meluas ya. Cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk mungkin barangkali cinta kita sama umatnya Nabi Muhammad SAW, cinta kita sama orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana pengaplikasian cinta tadi juga dibahas oleh Ustaz Fawaz. Macam-macam kata cinta di dalam Al-Quran, Masya Allah. Tema yang menarik sekali pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan Ikhwan Akhwat penjabaran dari Ustaz Fawaz Abizawiyah. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ikhwan akhwat, mustamin dan mustamat rahimakumullah. Tadi kita tentunya ketika kita berbicara tentang Ahlul Bait, kita ingin buka dulu Al-Quran ini. Ya Habibi Said Isa. Kata Ahlul Bait dalam Al-Quran itu terdapat pada 2 ayat. Yang pertama Quran surah Hud
Dan kemudian Al-Ahzab ayat 33. Hud ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri kepada Nabi besar Ibrahim. Kisah ini bermula dari ayat ke-69 dari Quran surah Hud, ya, hingga ayat ke-75. Kita bacakan saja ayatnya, nanti pemirsa pendengar bisa melihat dalam mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat ke-69. Ba'da'an a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim kedatangan para tamu-tamu yang Allah utus berupa para malaikat. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan seorang yang senang memuliakan tamu. Sampai ada sebuah cerita atau riwayat, Nabi Ibrahim ini kalau di rumahnya sehari nggak ada tamu, bete kalau masalah gitu ya. Bahkan berusaha nyari orang untuk ajak ke rumahnya bertamu dan menjamu. Bukannya senang dengan tamu, tapi suka menjamu. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini, "Fama labitha anja bi'ijlin hanid." Sampai-sampai ada tamu yang begitu menggembirakan hatinya. Nabi Ibrahim datang menyiapkan dengan seekor hanid, seekor ijil. Ya, ijil itu anak sapi. Kalau kata orang Jawa bilang pedet. Jadi pedet itu anak sapi, artinya sapi yang masih muda, ya dijamu dengan sapi tersebut, makan daging sapi. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim ya kecewa tatkala melihat tamu-tamunya tidak ada yang menyentuh makanan itu. Karena ini kan daging sapi kan makanan orang biasa. Ini kan tamu-tamu malaikat. Udah mulai tampak tuh ya rasa berubah air mukanya. Karena merasa kecewa, tamunya nggak ada yang mau menerima jamuannya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim. Kami sebetulnya diutus untuk datang kepada pengikut Nabi Lut. Lut ini kalau disebutkan dalam sejarah adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dan juga seorang nabi di sebelah wilayah yang berbeda dengan kampungnya Nabi Ibrahim. Ya. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istrinya Nabi Ibrahim memperhatikan gerak-gerik tamu yang sungguh bikin ketawa dia. Udah ngasakin, nggak makan. Kemudian fadhahikat, tertawa istri Nabi Ibrahim. Fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kami memberikan kabar gembira melalui para malaikat tadi, hai ibu, istri Ibrahim, kami berikan kabar gembira, engkau akan memiliki seorang anak bernama Ishak. Wa min wara'i Ishak Yakub, bahkan kau akan memiliki seorang cucu laki-laki bernama Yakub. Ini belum lagi hamil nih, belum lagi hamil. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Ketawa dia. Bagaimana bisa? Ya wailata, andaikan saja. Ya. Andai-andai itu mah orang kita ngimpi. Andai bisa ngelahirin anak. Aneh udah ajuz, ya. Udah tua, kalau bahasa kita sudah lansia. Sudah menopause, sudah nggak ada harapan untuk bisa punya anak. Wa hadza ba'li syaikha. Begitu suamiku Ibrahim ini udah kakek-kakek. Ya kan? Inna hadza la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Ini satu keajaiban ini. Tamunya ada aja nih. Udah kayak makan makanan kita. Ya. Sekarang ngasih harapan lagi. PHP atau bukan nih kira-kira gitu ya. Orang datang nenek-nenek kayak begini. Suami udah tua, dibilang bakal punya anak, bakal punya cucu lagi. Loh, gitu kan? Qalu atajabina min amrillah. Wahai namanya Sarah ya. Sarah ya. Wahai Sarah, atajabina min amrillah. Apa kamu terheran-heran dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mau,
idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Masa masih nggak percaya juga? Lalu kata para malaikat dengan ini, rahmatullahi wa barakatuh. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya alaikum, ya, tertumpah untuk kalian, laki dan perempuan, ahlal bait, wahai penghuni rumah. Ini ayat jelas menunjukkan bahwa pertama disebutkan ahlul bait adalah suami dan istri. Lalu ada sebagian orang memahami ayat dalam Quran surat Ahzab 33 itu tidak berlaku untuk istri-istri Nabi. Ayat dhahabur rijs dan tathir tidak berlaku untuk istri-istri Nabi. Ini dari mana dasarnya? Yang namanya ahlul bait ya penghuni rumah tangga. Namanya rumah tangga mungkin ya laki doang. Nggak mungkin. Mungkin ya perempuan doang. Nggak mungkin. Harus ada suami dan istri. Itu namanya rumah tangga. Kalau dalam bahasa Arabnya, ahlal bait. Itu. Nah, termasuk anak, istri, cucu, ya, mantu. Termasuk itu. Cucu dalam bahasa Al-Quran adalah dzurriyyah. Dan dzurriyyah ini tidak terbeda-bedakan antara yang laki dan perempuan. Berarti ketika kita katakan ahlul bait Rasul adalah istri-istri Nabi, putra dan putri Nabi, menantu Nabi, cucu Nabi, maka dzurriyyah ahlul bait ini semua adalah ahlul bait ya. Jadi ahlul bait ini hanya dibatasi oleh itu tuh. Istri, suami, anak, mantu, cucu. Itu ahlul bait tuh. Penghuni rumah. Lalu bagaimana dengan para dzurriyyah? Apa tuh kata dzurriyyah? Dzurriyyah artinya anak keturunan, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Maka para ahlul bait yang tadi Allah bacakan dalam Quran surah Hud dan juga Quran surah Al-Ahzab, rahmatullah alaikum ahlal bait, ya, innahu hamidum majid, dan innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait. Nah, ahlul bait adalah suami istri. Artinya rumah tangga ini dimulai dari suami dan istri. Kemudian terlahir darinya anak, putra maupun putri. Kemudian membesar, menikah. Maka menantu orang luar masuk dalam definisi ahlul bait. Begitu menikah, anak dengan menantu memiliki keturunan, disebut dengan cucu. Ya, inilah sudah masuk ranah kata dzurriyyah. Nah, anak keturunan baik laki maupun perempuan. Karena tentunya kan anak keturunan Sayyidah Fatimah ada Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Muhsin, kemudian apa lagi? Sayyidah Zainab, ya. Dan lain sebagainya. Ibrahim. Ya. Ini namanya adalah anak keturunan Fatimah Ali. Fatimah dan Ali adalah ahlul bait Nabi. Maka dzurriyyah daripada Al-Hasan dan Husain disebut dzurriyyah ahlul bait Nabi. Gitu. Tidak bedakan laki maupun perempuan. Semua masuk dalam definisi dzurriyyah. Dan terkecoh dengan pemahaman sebagian orang yang hanya memahami bahwa dzurriyyah itu hanya dari jalur laki-laki. Kenapa? Ini adalah konsep jahiliyah yang berasal dalam Islam. Begitupun konsep ini dipakai di bangsa Tionghoa atau Tiongkok yang disebut dzurriyyah adalah harus keturunan dari jalur laki-laki. Di era jahiliyah ada sebuah ungkapan yang begitu populer. Begini bunyinya. Banuna banu abnaina. Banuna banu abnaina. Cucu laki-laki kami itulah dari anak laki kami. Banuna banu abnaina. Jadi kalau namanya cucu laki itu benar anak cucu kami, dan itu dari siapa? Banu abnaina. Anak dari siapa? Anak laki-laki kami. Wa banatuna, sedangkan anak perempuan kami, banuhunna, banuhunna, anak laki-laki, artinya cucu laki-laki dari anak perempuan kami adalah abnaur rijal abairi atau abaidi. Itu adalah anak laki dari orang-orang lain. Jadi itu kaidah dalam konsep pemikiran jahiliyah. Jadi yang disebut cucu
cucu, ya tentunya hanya dari anak laki kami. Kalau cucu dari anak perempuan kami bukan dianggap cucu kami, atau dalam istilah mereka putus mata rantai keturunan. Bila ada anak laki dari jalur perempuan anak-anak mereka. Itu konsep jahiliyah dipatahkan oleh Al-Quran. Tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Kan masalah nih, ada sebagian orang pemahaman sampai saat ini banyak para habaib, para syaraif, para sayyid, sadah, ya, dan sidah memiliki pemahaman tentang konsep yang ini. Apa itu? Konsep memahami bahwa anak keturunan dianggap bersambung bila berasal dari hanya jalur laki-laki saja. Misalnya antum, ya, seorang sayyid punya anak 2. Misalnya sama apa namanya? Abdullah dan Aminah. Lalu Abdullah punya anak laki-laki lagi. Jadi cucu antum kan? Ya, antum Isa. Punya anak siapa? Abdullah. Abdullah punya anak lagi siapa? Ahmad. Nah, ini cucu antum. Anak perempuan antum misalnya nama siapa? Aminah. Menikah dengan orang punya anak namanya Muhammad misalnya. Maka Muhammad ini nggak dianggap cucu antum. Terputus. Itu bukan konsep Islam. Bagaimana logikanya? Begini. Pertama, ini logika dulu ya. Logika dulu. Ketika dikatakan putus nih. Ya. Antum Sayyid Isa punya anak 2, Abdullah dan Aminah. Nah, Abdullah punya anak laki ataupun perempuan. Nah, kemudian Aminah punya anak laki dan perempuan. Ana mau tanya sama antum. Ya. Ana mau tanya sama antum. Apakah bila disebutkan anak perempuan dari anak perempuan antum, ini cucu perempuan dari Isa, ya, yang berasalkan dari putrinya yang bernama tadi siapa? Aminah. Misalnya jadi ada antum punya putri namanya Aminah. Aminah punya anak putri lagi namanya misalnya Aisyah. Kalau dikatakan putus hubungan, ya, Ana mau tanya, bolehkah antum menikahi Aisyah? Bolehkah antum pakainya menikahi cucu perempuan bernama Aisyah? Boleh ya? Boleh. Boleh. Maknanya nggak putus dong. Dan nggak bisa, udah tua juga. Antum masih muda, Masya Allah. Ya kan? Ya. Tapi secara pencatatan nasab kan dari bapak, Ustaz. Itu konsep jahiliyah. Itu. Tapi beda kalau ilmu nasab itu kan dasar-dasarnya kan dari bapak, Ustaz. Itu kebiasaan orang Arab, makanya saya bilang itu. Dan Al-Quran mematahkan itu. Contoh, di Al-Quran ya, disebutkan banyak ayat di seputar Isa. Putra siapa Isa? Maryam. Kan Isa nggak ada ayahnya. Putra Maryam. Dan ayat menyebutkan bahwa Maryam adalah dzurriyyah Ibrahim. Maryam dzurriyyah Ibrahim. Ini Al-Quran menyebutkan loh. Maryam ini dzurriyyah daripada Ibrahim. Jadi Isa dzurriyyah Ibrahim bukan? Isa sebutnya apa? Bani Israel bukan? Isa ini Bani Israel apa? Bani Ismail? Bani Israel. Artinya keturunan Ibrahim dari jalur Yakub. Diakui oleh Al-Quran bahwa Isa itu dari Bani Israel. Karena memang nggak ada bapaknya. Hah? Darahnya hanya dari ibunya kan? Nah, iya. Berarti ibunya diakui ya? Iya, diakui. Kalau dia putus berarti Maryam bukan bagian dari Bani Israel. Itu. Tapi kenapa ilmu nasab tuh dari bapak? Tadi saya katakan bahwa ini serapan. Pelajarin dari ilmu nasab. Ini serapan dari pola pikir jahiliyah. Yang saat itu pun bangsa Cina menggunakan hal yang sama. Jadi di bangsa Cina nih, kalau antum nggak punya keturunan perempuan semua nggak dianggap. Putus sudah. Harus punya laki-laki. Dan itu pemikiran atau adat atau takalid dalam Al-Quran, di bangsa Arab saat itu, di masa Al-Quran turun di sana, itu banyak yang direvisi oleh Al-Quran. Artinya jangan sampai dipahami itu sebagai syariah. Itu bahagian dari adat kebiasaan. Di ilmu nasab begitu, itu adat. Gitu lah. Jadi jangan katakan itu sebuah dalil syariah. Gitu. Nah, begitu gambarannya. Itu baik, kita kembali tadi kepada kata mawaddah. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat terakhir, ya,
kita buka ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-22. Tapi kita baca dari ayat ke-20, maaf, dari ayat 20, 21, 22. Kita bacakan ayat yang berbunyi, Allah berfirman, Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sungguh orang-orang yang berani-berani menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka termasuk bahagian dari orang-orang yang berada dalam kondisi yang begitu hina. Fil adzallin, di posisi yang begitu rendah. Kataballahu, Allah telah membuat satu tulisan ketetapan. La aghlibanna ana wa rusuli, bahwa aku dan rasul-rasulku pasti menang. La aghlibanna, pasti aku menang. Ana, aku Allah, wa rusuli, para utusanku. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat, perkasa, dan maha menang. Allah berfirman pada ayat ke-22, akhir dari Quran surah Al-Mujadilah. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajidu qauman, wahai Rasulku, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok orang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekelompok orang ini, satu kaum ini, mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kau tidak akan dapatkan mereka yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka tidak akan bersikap mawaddah, cinta yang dibarengi dengan dukungan dan sokongan. Itu namanya apa? Mawaddah. Itu. Jadi bukan mahabbah, bukan. Mawaddah ini artinya apa? Kecintaan di hati yang tampak dengan perilaku perbuatan. Cinta dibuktikan dengan sokongan, dukungan. Maka lihat ini, kasus yang lagi pernah ramai di negeri kita ini atau di dunia ini adalah masalah normalisasi hubungan dengan Israel. Israel ini, Zionis Israel ini sekelompok orang yang hadallaha wa rasulah. Maka bersikap menormalisasikan hubungan dengan mereka itu bagian dari bersikap mawaddah, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu. Ini makna kata mawaddah diambil dari kata ini. Yuwaddunallaha wa rasulah. Nah, berkasih sayang, memberikan dukungan, ya, melanjutkan hubungan, memperbaiki hubungan, berakrab lagi, itu namanya iwadu atau bersikap mawaddah. Maka ketika Allah firmankan tadi dalam Quran surah Asy-Syura, aku katakan wahai Rasulku, aku tidak meminta pada kalian upah atau ganjaran kecuali bersikap mawaddah. Kecintaan, dukungan, support, jangan mengganggu, jangan menyakiti siapa? Qurbaya, kerabat-kerabat dekatku. Istriku, anakku, cucuku, mantuku, ya. Nah, inilah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nuriyah? Naam, ketika Allah perintahkan kita bersikap mawaddah kepada kerabat dekat Nabi, maka anak keturunan mereka pun kita harus bersikap seperti itu juga. Nah, ini gambaran yang perlu kita pahami dari panduan ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu lebih kurang penjelasan di seputar kewajiban orang beriman untuk bersikap mawaddah kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mengganggu istri-istri Nabi, mengganggu anak-anak Nabi, mengganggu menantu Nabi, bahkan berani menyakiti hingga membantai cucu Nabi. Ini bukan sikap mawaddah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau kanu aba'ahum. Abna'ahum itu maksudnya sekalipun orang-orang yang memerangi itu adalah apa? Aba'ahum. Ayah mereka. Kamu siapa lagi? Au abna'ahum. Anak-anak mereka. Au ikhwanahum. Ataupun saudara-saudari mereka. Au ashiratahum. Ataupun keluarga besar. Ataupun suku mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu
wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Orang-orang yang tidak bersikap mawaddah kepada orang-orang yang menyakiti atau memerangi menentang Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan mendapatkan banyak kebaikan, di antaranya diberikan ta'yid oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman ya dari ruh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan surga Allah Subhanahu wa taala, tinggal selama-lamanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, orang yang bersikap mawaddah kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak meraih itu semua. Maka jangan pernah ada kamus kita normalisasi hubungan pada Zionis Israel selama mereka masih mengganggu saudara-saudara kita, menzolimi mereka, membantai mereka. Tidak ada kata normalisasi hubungan denganmu, wahai Zionis Israel. Ini Abah sama Ibu gimana? Apalagi investor ya? Apalagi investor, termasuk produk-produk yang mereka mendanai pembantaian, genosid saudara-saudara kita di negeri Palestina. Artinya Abah, sedekat Abah Ibu aja kita nggak boleh belain kalau misalnya dia membantai saudara kita, menyerang Allah, apalagi sebatas investor, menentang Allah, apalagi sebatas investor. Hakada. Jazakumullah khair. Semoga wallahu taala alam bisawab ya, semoga pemahaman tentang ayat ini ya seiring dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kitab-kitab dan dalam kalam sucinya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Makasih ikhwan akhwat sudah menyimak sejauh ini. Makasih Kang Atep dan anak-anak magang ini, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka jadi orang-orang mujahid-mujahidah fisabilillah. Amin 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 ya karim. Jazakumullah khair. Mas Algi di meja operator, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.